Hey guys, what's up, Lin Squad? Selamat datang di konten terbaru Rudy Wepa. Jadi ini merupakan konten baru ya, ini video perdananya. Jadi sebenarnya ini segmen ini belum ada namanya juga. Jadi konsep videonya tuh sebenarnya hampir sama seperti konten draw story biasanya ya. Jadi aku akan bercerita dan ada ilustrasinya. Cuman bedanya ini aku facecam dan ilustrasinya tuh gambar digital ya. Jadi buat kalian yang tanya-tanya kenapa nggak buat gambar digital, jadi di konten ini aku akan bikin draw story versi gambar digital tapi facecam gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini belum ada intronya juga ya, belum ada intronya, belum ada namanya segmen ini. Ini video perdana dan kuharap kalian suka dengan video-video seperti ini ya. Kalau kalian suka pasti aku akan lanjut bikin lagi yang lainnya. Jadi bukan berarti aku tuh berhenti bikin video draw story yang gambar manual ya. Aku masih ada kontennya seminggu sekali. Alasan aku bikin konten ini adalah karena beberapa cerita yang ku dapat ya. Jadi aku kan sering riset cerita-cerita gitu. Dan beberapa cerita gitu nggak bisa ku jadikan draw story di gambar di kertas gitu ya. Entah gambarnya kepenuhan, terlalu banyak, dan bahkan gambarnya itu agak sulit digambar gitu. Jadi harus digambar secara digital. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi itu alasan kenapa aku bikin konten ini. Dan ya supaya bisa sering-sering upload ya. Jadi sekarang ada 3 playlist berarti ya. Draw story, ada game juga, dan ini entah apa ini namanya, draw story facecam, I don't know. Ya intinya seperti itulah ya. Cerita yang kebawakan ini mungkin sudah pernah dibahas oleh youtuber-youtuber lain ya, youtuber horor gitu. Cuman bedanya di konten ini aku akan kasih ilustrasinya. Dan ilustrasinya ini adalah gambar original dari tim Rudy WFA. Jadi hampir semuanya, mungkin ada beberapa aja yang aku ambil di Google, tapi hampir semuanya itu gambar original. Jadi timku membuat gambarnya sendiri gitu. Nggak ngambil di Google ya. Mungkin sebagian lah ngambilnya di Google. Jadi itu sedikit pembeda konten saya dengan youtuber-youtuber horor lainnya ya. Ya bukan horor aja sih ini sebenarnya. Aku juga akan bahas tentang kasus-kasus gitulah ya, sejenis-sejenis itu. Oke, kita akan langsung saja mulai untuk cerita pertama dari segmen cerita bergambar kali ini ya. Entah apa namanya ini, mungkin draw story facecam, mungkin belum ada namanya. Untuk konten pertama ini aku akan membahas tentang boneka. Ya, boneka. Pastinya di rumah kalian ada boneka lah ya. Ya, di rumahku juga ada boneka gitu, punya adekku. Mungkin kalian juga punya untuk dipajang atau punya kalian sendiri, karena kebanyakan orang juga menggunakan boneka itu sebagai teman tidur. Jadikan guling, dijadikan bantal gitu lah ya. Dan pernahkah kalian membayangkan kalau boneka-boneka yang kalian punya itu terbuat dari mayat manusia? Jadi ada seorang pria tua dari Rusia yang membuat boneka dari mayat manusia. Jadi dia tuh semacam mencuri mayat-mayat orang yang sudah meninggal, yang baru-baru meninggal gitu, terus diawetkan dan dia potong-potong gitu ya. Jadi kulitnya kayak dikulitin gitu, terus dia satuin jadi boneka ya. Jadi boneka. Jadi itu sebagian besar dari tubuh manusia ya. Mungkin bagian dalamnya itu bukan dari organ manusia karena akan membusuk ya. Tapi bagian luarnya itu dari kulit manusia yang dijahit-jahit. Rambutnya juga rambut manusia asli. Nah, nama pria ini adalah Anatoly Yuryevich Moskvin. Aku tidak tahu apakah pengejaannya benar atau tidak. Kita sebut saja ini namanya Anatoly ya, supaya mudah untuk dibaca. Nah, Anatoly ini merupakan seorang tokoh intelektual yang sangat terkenal. Dia juga seorang ahli bahasa dan juga sejarawan ya. Dia ini adalah orang yang dihormati, orang berpendidikan lah. Selama puncak karirnya, Anatoly ini merupakan seorang ahli bahasa yang sangat dihormati di Universitas Negeri Moskow ya. Itu ada di negara Rusia. Dia bahkan memiliki perpustakaan pribadi dengan lebih dari 60.000 buku ya. Jadi kalian bayangkan bukunya sangat banyak sekali. Dan di perpustakaannya itu selain menyimpan banyak buku-buku tentang sejarah-sejarah dan ya buku-buku pendidikan gitu lah ya.
Di sana juga dia menyimpan banyak dokumen-dokumen penting, yang mana dokumen ini berisi tentang ritual dan ritus yang berhubungan dengan okultisme. Buat kalian yang belum tahu, okultisme ini semacam kepercayaan terhadap hal-hal mistis ya. Jadi kayak supranatural. Jadi basicnya Anatoly ini merupakan orang yang percaya dengan hal-hal gaib, dan dia bahkan menganut ilmu hitam. Dia itu memiliki banyak sekali buku-buku yang ritual-ritual gitu loh. Karena latar belakang pendidikannya sebagai ahli bahasa dan juga seorang sejarawan yang sangat terkenal, pada tahun 2005 Anatoly ini mendapatkan pekerjaan impiannya. Dan pekerjaan impiannya ini sangat berbeda dari orang-orang kebanyakan ya. Pekerjaan impiannya adalah menjadi seorang peneliti dari makam ya, dari mayat-mayat manusia. Dan tidak nanggung-nanggung, Anatoly ini bertugas untuk meneliti seluruh makam yang ada di negara Rusia. Jadi seluruh negara itu dia meneliti mayatnya gitu ya. Dan setelah menjalankan pekerjaannya itu selama bertahun-tahun, Anatoly kemudian menjuluki dirinya sebagai ahli kuburan atau disebut juga dengan nekropolis. Jadi singkatnya, Anatoly ini merupakan ahli di bidang kuburan dan juga orang mati ya. Gitulah singkatnya. Kalau dilihat dari luar, mungkin Anatoly ini seperti bapak-bapak biasa dengan latar belakang pendidikan yang tinggi ya. Namun siapa yang sangka kalau Anatoly ini menyimpan rahasia yang sangat menakutkan. Pria bernama Anatoly ini diketahui pernah mencuri puluhan mayat dan menyimpannya di ruang apartemennya. Dan selama bertahun-tahun tidak ada yang tahu kalau Anatoly ini mencuri mayat ya. Bahkan orang tuanya sendiri tidak tahu. Namun pada bulan November tahun 2011, Anatoly akhirnya ditangkap oleh polisi karena kasus pencurian mayat tersebut. Dan yang membuat masyarakat itu heboh bukan hanya karena pencurian mayatnya saja, namun Anatoly merubah mayat tersebut menjadi boneka, dan bonekanya itu dipajang di rumahnya. Bahkan ada juga yang dijadikannya sebagai teman tidur. Mungkin kalian akan bertanya-tanya kenapa Anatoly ini sampai melakukan hal gila seperti itu, padahal dia merupakan orang dari latar belakang yang terpelajar. Tapi bagaimana bisa dia mencuri mayat dan mengubahnya menjadi boneka ya? Apakah itu ritual untuk penyembahan iblis atau memang dia ini sedikit tidak waras? Setelah Anatoly ditangkap dan diinterogasi oleh para polisi, Anatoly akhirnya mengakui perbuatannya. Dan dia juga mulai menceritakan tentang awal mula bagaimana dia bisa terobsesi dengan makam dan juga jenazah. Dan ternyata cerita ini dimulai sejak dia masih kecil. Jadi ceritanya ketika Anatoly masih berusia 13 tahun ya. Dia itu lagi pulang sekolah dan jarak antara rumah dan sekolahnya itu lumayan jauh gitu. Dan di tengah-tengah perjalanan, di situ tuh ada makam. Jadi ada makam, ya makam umum gitulah ya. Dan di sana ketika dia jalan gitu ya, jalan melewati makam itu, dia ngelihat ada orang yang sedang dimakamkan. Jadi ada orang yang baru meninggal dunia gitulah ya. Dia ini, Anatoly kan nggak tahu apa-apa, jadi dia tuh cuman lewat gitu doang. Tapi tiba-tiba dari belakang ada yang narik tangannya ya. Dia kaget ya, itu siapa itu yang narik. Ternyata itu adalah ibu dari Natasha. Natasha ini merupakan seorang anak perempuan yang baru saja dikuburkan. Jadi yang dilihat Anatoly itu adalah Natasha yang sedang dimakamkan gitu. Waktu tangan Anatoly ini ditarik sama ibu-ibu tadi ya, tentu saja Anatoly sangat kaget gitu, kayak, nih kenapa nih nggak tahu dia siapa, ibu-ibu random aja ya, tiba-tiba narik tangannya. Anatoly itu sebenarnya melakukan perlawanan gitu, pengen ngelepas, tapi namanya dia bocil ya, dia nggak bisa melakukan perlawanan dan dia nurut-nurut aja, ngikut aja sama ibu-ibu ini, karena dari ekspresi ibu-ibunya nih bukan wajah-wajah penjahat gitu, muka-mukanya kayak muka-muka sedih. Dan ternyata Anatoly ini dibawa ke makam Natasha, anak dari ibu-ibu tadi. Dan di sana si Anatoly ini ngelihat makam itu ya. Jadi dia ngelihat ternyata Natasha itu seumuran sama dia gitu. Kayak terlihatlah dari ukuran tubuhnya kayak seumuran gitu. Dan anehnya lagi nih, ibu-ibu tadi, ibu Natasha ini menyuruh Anatoly untuk mencium mayat Natasha gitu. Kan sangat aneh sekali, tiba-tiba narik anak orang, disuruh cium ya, suruh cium mayat gitu. Anatoly nggak tahu apa-apa, dia masih bocah, masih polos ya, masih alim dan polos. Jadi dia nurut aja, dia cium.
Karena dia kasihan juga ngelihat muka ibunya yang sedih gitu. Jadi dia cium lah itu. Tidak sampai di situ saja, setelah Anatoly ini mencium mayatnya Natasha, tiba-tiba saja ibunya Natasha ini mengeluarkan cincin emas. Jadi dia punya dua cincin. Satu cincinnya dipasangkan ke jari manis Natasha, dan satunya lagi dipasangkan ke jari manis si Anatoly. Dan kemudian ibunya Natasha ini mengatakan kalau mereka sudah menikah. Ya, Anatoly tentu saja sangat bingung ya bagaimana bisa dia menikah dengan mayat, dan dia juga masih kecil, dia masih tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu ya. Jadi dia cuma nurut-nurut aja sama ibunya Natasha, dan setelah itu dia tuh disuruh pulang. Jadi dia setelah kejadian itu dia langsung pulang, dan cincinnya itu katanya tidak boleh dilepas, kata ibunya Natasha itu. Namun karena si Anatoly ini ketakutan ya, jadi dia takut ini cincinnya apa gitu, ada hantu-hantunya gitu. Jadi dia tuh membuang cincinnya itu ya, jadi dibuang di jalanan gitu. Dan Anatoly pun melupakan kejadian itu, dia langsung pulang ke rumahnya tanpa memikirkan kejadian yang tadi gitu. Dan sesampainya di rumah, Anatoly ternyata mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk halus. Jadi dia kayak diteror, dan sosok hantunya itu sangat mirip dengan sosok Natasha. Ya, istri hantunya itulah ya. Jadi dia setiap tidur, dia selalu bermimpi tentang Natasha itu. Dia dimanapun dia berada, dia seperti diawasi oleh Natasha. Dia bahkan sering bermimpi kayak dikejar hantu, kayak dikejar hantunya Natasha gitu ya. Jadi kehidupan Anatoly setelah itu seperti diteror. Dia tidak tenang dan dia seperti anxiety ya. Jadi memiliki kecemasan berlebihan. Nah, melihat hal itu, orang tuanya Anatoly ini sangat khawatir terhadap anaknya ya. Dia lihat anaknya kayak menyendiri di kamar, dia juga kayak was-was gitu. Jadi orang tuanya itu membawa Anatoly ke psikiater atau psikolog gitulah ya. Dan setelah diperiksa, si dokter ini mengatakan kalau Anatoly ini baik-baik saja, tidak ada apa-apa yang terjadi pada dirinya ya. Tidak ada keanehan apapun. Jadi orang tuanya bingung ya. Ini anaknya nih kelihatan sangat ketakutan seperti diteror oleh hantu, tapi kata dokter dia baik-baik saja, sehat-sehat saja. Setelah dokter ini mengatakan kalau Anatoly ini baik-baik saja dan cuma perlu istirahat yang cukup, orang tuanya pun lega dah. Dan walaupun dia bingung, tapi orang tuanya lega karena dokter ini kan profesional ya. Jadi setelah itu Anatoly dibawa ke rumah, disuruh istirahat yang cukup. Hingga pada suatu hari Anatoly ini bermimpi lagi tentang hantu Natasha. Namun di mimpi itu dia tidak diteror oleh Natasha. Di situ Natasha membuat kesepakatan kepada si Anatoly ya. Jadi katanya Natasha, cabut gigimu dan taruh di bawah bantal, dan setelah itu kita akan cerai gitu ya, dan aku tidak akan mengganggu lagi gitu. Jadi aneh, cukup aneh sekali mimpinya ya. Cuman karena Anatoly ini terus diteror, jadi dia ikut aja ya, ikut perkataan Natasha di mimpinya itu. Jadi dia ada gigi yang goyang gitu, dia cabut terus dia taruh di bawah bantal. Dan ternyata itu benar ya. Setelah dia taruh di bawah bantal, keesokan harinya giginya itu hilang entah kemana. Dan setelah giginya itu hilang, dia itu tidak pernah lagi diteror oleh Natasha. Jadi dia mungkin sudah bercerai ya sama Natasha ya. Sangat aneh dan unik sekali cara bercerainya. Setelah Anatoly ini terlepas dari arwahnya Natasha, ternyata Anatoly ini tidak benar-benar menjadi normal kembali. Dia memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap makam dan jenazah. Jadi dia kalau pulang sekolah, Anatoly ini selalu singgah ke pemakaman. Dia melihat orang-orang yang dimakamkan, dan dia juga mengamati makam-makam yang ada di sana. Jadi sangat aneh sekali ya Anatoly ini. Jadi Anatoly ini benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda, yang mana dia ini sangat suka dengan makam-makam. Jadi dia sering membaca buku tentang pemakaman, membaca buku tentang orang-orang yang sudah mati ya. Singkat cerita, setelah beranjak dewasa, Anatoly ini ternyata semakin terobsesi dengan pemakaman dan jenazah ya. Bukannya hilang, malah semakin meningkat obsesinya. Hingga pada akhirnya dia bekerja sebagai peneliti makam, yang mana itu adalah impiannya dari kecil ya.
Diketahui pada tahun 2005 sampai 2007, Anatoly ini sudah meneliti lebih dari 750 kompleks kuburan yang ada di kota Nizhny Novgorod. Aku nggak tahu penyebutannya benar atau tidak ya, nanti aku tulis saja. Jadi selama melakukan penelitiannya itu, Anatoly ini pergi sendirian, dia nggak punya partner, dan dia meneliti makam ini sampai ke desa-desa terpencil ya. Jadi dia masuk ke daerah-daerah terpelosok untuk meneliti makam. Orang-orang juga bingung ya, Anatoly ini maksudnya memeriksa makam tuh apa yang diperiksa sih gitu. Ya, jadi Anatoly ini memeriksa makam, misalnya memeriksa keadaan makam, dan dia juga membongkar makam yang baru saja dikubur ya, masih segar gitu. Dan selama melakukan penelitiannya itu, Anatoly ini berjalan kaki sampai puluhan kilometer ya, karena di sana tidak ada kendaraan, dan daerah-daerah terpencil itu kan rata-rata kalau kuburannya itu dekat-dekat hutan gitu. Jadi dia berjalan kaki di sana, dia bahkan menginap ya, menginap di pondok-pondok. Sangat aneh sekali Anatoly ini ya. Jadi dia melakukan penelitian sendirian, nggak diketahui oleh siapapun, dan dia membongkar-bongkar mayat yang ada di sana gitu. Hingga pada tahun 2009 akhirnya kejahatan Anatoly ini mulai terungkap. Jadi ceritanya ada beberapa warga yang ziarah ke makam keluarganya, tapi sesampainya di tempat pemakaman mereka melihat makam keluarganya ini sudah hancur, sudah dibongkar ya, dan jenazahnya sudah tidak ada di sana atau sudah diculik gitu. Mereka sangat resah dan melaporkan kepada polisi gitu. Tapi pihak polisi juga nggak tahu ini siapa pelakunya ya, masih diselidiki. Hingga pada tahun 2011 ada seorang warga yang melaporkan kalau dia tuh melihat Anatoly yang sedang menulis sesuatu di batu nisan ya. Entah itu tulisannya apa tidak dijelaskan. Namun warga ini curiga kalau Anatoly ini adalah pelaku dari pencurian mayat tersebut gitu. Setelah mendapatkan laporan itu, pihak polisi tidak langsung menaruh curiga kepada Anatoly. Karena Anatoly ini bagaimanapun juga adalah orang yang terpandang ya. Dia adalah orang yang berpendidikan dan dia juga merupakan seorang peneliti makam. Jadi nggak mungkin banget si Anatoly ini yang mencuri mayat-mayat tersebut gitu. Namun pihak polisi juga tidak percaya sepenuhnya terhadap Anatoly ya. Jadi dia menyelidiki Anatoly secara diam-diam tanpa disadari oleh Anatoly gitu. Setelah melakukan penyelidikan yang cukup panjang, akhirnya pihak polisi menemukan sebuah benang merah yang mana dia telah menyocokkan antara makam-makam yang dicuri dengan rute perjalanan yang diambil oleh si Anatoly, dan mereka mendapatkan kecocokan di situ. Oleh karena itu, polisi pun langsung menaruh curiga terhadap Anatoly ini, dan mereka sangat yakin kalau Anatoly ini adalah pelaku dari pencurian itu. Namun yang jadi masalah, pihak polisi tidak memiliki bukti apapun. Dia tidak punya bukti-bukti kalau Anatoly ini adalah pelakunya ya. Jadi dia harus melakukan riset lebih lagi terhadap Anatoly ini. Hingga pada suatu hari polisi akhirnya memeriksa apartemen milik Anatoly. Dan saat masuk ke dalam sana, mereka semua sangat terkejut karena mereka melihat banyak sekali boneka yang terpajang di ruang depan ya, kayak ruang tamu gitulah. Dan ada juga yang berada di kamar Anatoly. Polisi sangat kaget, ini boneka bentuknya aneh-aneh dan kenapa jumlahnya sangat banyak gitu. Polisi yang sudah menaruh curiga kemudian mengambil salah satu boneka itu untuk dilihat secara langsung ya, dilihat dari dekat. Dan ternyata itu bukanlah boneka asli. Itu merupakan boneka yang terbuat dari tubuh manusia yang sudah diawetkan dan kemudian didandani seperti boneka yang dijual di pasaran. Setelah mengetahui itu, polisi pun langsung menangkap Anatoly tepatnya pada bulan November tahun 2011. Setelah didata kembali, ternyata mayat yang dicuri oleh Anatoly ini rata-rata berusia antara 3 sampai 26 tahun. Namun kebanyakan itu mayat anak-anak yang dia curi ya. Anatoly juga mengungkapkan bagaimana cara dia mencuri mayat, dari dia membongkar sampai dia membawanya ke rumah. Anatoly juga menjelaskan bagaimana dia mengawetkan mayat sampai bisa dibuat menjadi boneka. Setelah jadi boneka, Anatoly juga mendandaninya seperti anak kecil gitu, jadi seperti anak. Jadi dia menganggap bahwa boneka-boneka itu adalah anaknya sendiri. Boneka-boneka mayat ini tidak hanya dijadikan sebagai pajangan rumahan saja, tetapi Anatoly bahkan mengajak boneka-boneka itu berbicara. Jadi diajak ngobrol boneka-bonekanya ya. Jadi kayak berbicara dengan anak-anak gitu.
Jadi Anatoly ini memasang sebuah kotak musik di dalam boneka-boneka itu agar kalau Anatoly berbicara, mereka itu bisa bernyanyi-nyanyi gitu. Dia kayak ada kotak musik di dalam boneka itu. Dan Anatoly menganggap bahwa itu adalah nyanyian dari anak itu. Sebenarnya orang tua Anatoly ini sedikit curiga juga terhadap Anatoly ya, melihat banyak sekali boneka-boneka yang bentuknya sangat aneh. Namun karena Anatoly ini sangat pandai sekali dalam merias boneka-bonekanya, jadi bonekanya itu terlihat sangat mirip dengan boneka asli gitu. Jadi orang tuanya tidak curiga, sampai akhirnya terungkap dan tentu saja orang tuanya sangat kaget ya, mendapati anaknya ini telah mencuri puluhan mayat dan menjadikannya sebagai boneka. Dan boneka itu sering sekali dilihat oleh orang tuanya gitu. Kabar penangkapan Anatoly ini pun menjadi berita yang sangat heboh sekali di negara tersebut. Jadi banyak orang-orang yang menjuluki Anatoly sebagai majikan mumi, ada yang menjulukinya sebagai sang pembuat boneka, dan ada juga yang menjulukinya sebagai parfum. Jadi parfum ini semacam film yang membuat parfum dari tubuh manusia gitulah ya. Karena tindakan yang dilakukan oleh Anatoly ini sangat tidak wajar dan tidak masuk akal, jadi Anatoly harus menjalani pemeriksaan kejiwaan terlebih dahulu. Dan setelah diperiksa ternyata Anatoly ini mengidap skizofrenia dan paranoid berlebihan. Atas pertimbangan tersebut, akhirnya Anatoly ini pun dinyatakan tidak cukup sehat untuk menjalani proses peradilan. Dan pada akhirnya Anatoly harus dimasukin ke rumah sakit jiwa, dan sampai sekarang dia masih ada di sana. Dalam kasus ini banyak yang beranggapan bahwa Anatoly ini merupakan orang yang sangat kesepian. Dia sebenarnya sangat pengen punya istri, pengen punya anak juga. Cuman karena alasan tertentu dia tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Bahkan dijelaskan juga Anatoly ini pernah berencana untuk mengadopsi anak. Namun entah mengapa pemerintahan di sana itu tidak mengizinkannya karena dia tidak cukup mapan untuk mengadopsi anak. Berbicara mengenai kasus Anatoly Motspin, ternyata ada lagi satu kasus yang serupa. Namun bedanya kali ini mayatnya tidak diubah menjadi boneka, melainkan diubah menjadi manekin. Ya pastinya kalian juga tahu manekin itu digunakan sebagai model busana ya, yang biasanya dipajang di toko-toko baju gitu. Dan ada satu manekin yang sangat terkenal sekali, yang mana manekin ini diduga merupakan manekin dari tubuh manusia. Manekin cantik ini dikenal dengan nama La Pascualita, dan dia dipajang di sebuah butik gaun pengantin yang bernama La Popular, yang mana La Popular ini berada di kota Chihuahua, Meksiko. Bukannya tertarik dengan gaun pengantin yang dikenakan oleh manekin itu, justru perhatian kita akan tertuju pada manekin itu sendiri. Karena kalau kita lihat dengan teliti, kulit dari manekin itu benar-benar tampak seperti manusia sungguhan. Jadi seperti kulit manusia yang sudah diawetkan ya. Jadi terlihat ada kerutan-kerutannya, ada urat-uratnya, dan sangat sulit sekali untuk membuat manekin yang sangat realistis seperti itu. Jadi kemungkinan besar itu adalah tubuh manusia asli yang sudah diawetkan. Isu yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa manekin La Pascualita ini dibuat dari mayat seorang pengantin wanita. Mayat pengantin tersebut merupakan anak dari sang pemilik toko yang bernama Pascuala Erparza. Pascuala meninggal dunia setelah selesai melakukan resepsi pernikahannya, dan dia meninggal akibat digigit oleh laba-laba beracun yang bernama Black Widow Spider. Konon katanya setelah putrinya meninggal dunia, sang ayah merasa sangat kesepian. Dia tidak terima kalau putrinya itu telah meninggal. Oleh karena itu, sang ayah tidak menguburkan mayat putrinya itu, melainkan mengawetkannya dan menyimpannya di dalam rumah, lengkap dengan busana pakaian pengantinnya. Kabar tersebut semakin diperkuat karena beberapa warga mengaku kalau mereka ingin membantu proses pemakamannya. Namun sang ayah menolak dan mengatakan akan menguburnya sendiri. Cerita La Pascualita ini pun akhirnya menjadi urban legend di sana, dan masih menjadi misteri apakah itu adalah manekin biasa atau itu adalah manekin yang terbuat dari mayat manusia.
Oke, sepertinya cukup sampai di sini dulu untuk cerita kita hari ini. Kalian bisa tuliskan komentar atau tanggapan kalian mengenai kasus-kasus yang sudah saya bahas tadi. Dan untuk konten seperti ini akan saya buat mungkin 2 video dalam seminggu atau 1 video dalam seminggu ya. Jadi tungguin aja konten-konten saya selanjutnya. Bye-bye.